나서야 그동안의 고통 결국 그분의 가르침 Hey gengs, kembali lagi di Katomuji Review Film. Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang lagi di jalan, hati-hati. Yang di hati, kapan kita bisa jalan? Ini lagi ya alur cerita film The Favor. 사랑의 주님. Awal film kita diperkenalkan satu keluarga dengan ayah bernama Beng, ibu bernama Senhee, dan putra sematawayang mereka bernama Jong-hun. Keluarga Beng baru saja pindah ke sebuah desa bernama Desa Obokri, yang sebelumnya mereka tinggal di kota Seoul, Korea. Nampaknya keluarga ini kurang harmonis, entah sebabnya apa. Dan terlihat juga Jong-hun menggunakan kursi roda, namun tidak senang dengan ayahnya itu. Dan inilah rumah baru mereka di Desa Obokri. Saat makan malam pertama di kediaman Beng, Senhee memimpin doa untuk makan malam itu. Di saat Senhee berdoa, ketenangan dari Beng mendadak hilang ketika ia mendengar sebuah suara. 오늘도 일용한 양식을 주시어 감사합니다. 환경과 상황은 것이 새롭습니다. 내 것을 알기에. Agaknya hanya Beng satu-satunya orang yang mendengarkan suara itu. Senhee dan Jong-hun masih kusyuk dalam berdoa. Tapi terlihat wajah Beng begitu suram, dengan raut penyesalan yang ditandai arah mata ke bawah, atau gyut and shim. Namun reaksinya kembali berubah di saat Beng kembali mendengar sebuah suara dari rumah itu. 없어서 욕망과 욕심이 Usai berdoa, Jong-hun langsung berkata jika ia akan berhenti main basket sebab kelumpuhan yang dideritanya saat ini. Dengan rasa bersalah, Beng meminta maaf kepada putranya itu. Bahkan Beng juga memberikan harapan dengan menyebutkan kesuksesan operasi di luar negeri lebih besar. Tapi jawaban kasar dari Jong-hun yang mengungkapkan kalau selama ini Beng tidak peduli dengannya. Bahkan Jong-hun juga membentak Beng kalau ia tidak butuh apa-apa dari Beng. Reaksi dan respon kasar dari Jong-hun ini juga memicu Senhee selaku ibu untuk mendidik Jong-hun. Sebab itu bukanlah perkataan yang baik diucapkan kepada orang tuanya. Di tengah perdebatan panas itu terdengar suara burung gagak. Dan tiba-tiba saja 정상인 코스프레하는 다리 병신인데. setelah insiden burung gagak yang masuk ke rumahnya dan tiba-tiba jatuh, Beng berpamitan kepada Senhee. Ia akan kembali bekerja, sebab Beng sendiri adalah seorang dokter. Setelah Beng pergi, Senhee mendatangi Jong-hun untuk mengerti posisi Beng sekarang, yang hanya ingin membuat kondisi Jong-hun membaik dengan fokus rehabilitasi di kediaman yang lebih tenang. Tapi raut wajah tidak menerima kenyataan pahit serta umpatan yang keluar dari mulut Jong-hun, menyiratkan kalau Jong-hun benar-benar dalam kondisi terendah mentalnya. Ala-ala Gen Z lah, the anger stage of grief yang tidak menerima kenyataan. Takut kecewa lagi, bahkan juga berpikir kalau si ayah dokter namun tidak bisa menyembuhkannya. Dalam percakapan antara Jong-hun dan Senhee ini, kita juga akan tahu kalau Senhee sendiri memiliki penglihatan yang buruk dan nyaris buta. Mimin gak tahu pasti kondisinya, namun bisalah kita sebut dengan low vision. Bahkan lantaran perkataan dari Jong-hun pun juga membuat mental breakdown dari Senhee. Sebab menurut Jong-hun, apakah kacamata yang dipakai oleh Senhee berguna untuk melihat? 종훈아, 문 좋으라고 내가 맞춰줘야 돼? 아빠가 의사면 뭐해? 어차피 나 못 고치잖아. 멀쩡히 다 보이는 척하면 뭐가 달라져? 아니잖아. Kita beralih kepada Beng yang tengah mengendarai mobilnya di malam hari. Sambil menyetir, ucapan dari Jong-hun di meja makan masih terngiang di benak Beng, membuatnya kurang fokus dalam berkendara. Dan tidak sengaja, 언제부터 아빠가 나한테 신경 썼다고? Beng pun keluar dari mobil untuk memastikan apa yang telah ditabraknya. Beng melihat di pinggir jalan seorang pria tua. Sebagai seorang dokter, Beng sadar jika kondisi pria tua misterius ini sangat parah. Tidak ingin kabur dari kesalahannya, Beng mencoba menghubungi nomor darurat meminta ambulans. Tapi mengurungkan niatnya saat si pria itu menyentuh kaki dari Beng. Alhasil Beng pun membawa pria tua misterius itu ke dalam rumahnya. Dengan rencana, Beng akan melakukan pertolongan pertama kepada si pria ini. Naluri Beng berkata jika si pria ini benar-benar dalam kondisi yang kritis.
Usai memberikan pertolongan pertama, Beng langsung membawa pria misterius itu ke rumah sakit. Dan dokter yang merawatnya berkesimpulan kalau upaya pertolongan pertama dari Beng telah menyelamatkan nyawa dari pria tua itu. Meskipun demikian, menurut si dokter, pria misterius tersebut memiliki sebuah kanker di dalam tubuhnya. Usai dari rumah sakit, Beng juga pergi ke kantor polisi. Si polisi pun membantu Beng memperlihatkan CCTV jalanan. Dan menurut polisi, si pria tua misterius itu memang sengaja melompat ke mobil dari Beng, serta bukanlah kesalahan Beng. Namun sayangnya, si pria misterius tidak memiliki sidik jari di jarinya. Entah disebabkan oleh apa, yang membuat pihak kepolisian tidak dapat melakukan pencarian keluarga dari pria tua ini. Untuk itu, si polisi meminta Beng agar merawatnya beberapa hari sampai pihak kepolisian menemukan keluarga dari pria misterius ini. 일부러 뛰어든 거네요. 더 기다려보시죠. 따라서 그러나... 이분 신원조회는 언제쯤 되나요? Besok pagi, hari pertama Jong-hun diantarkan ke sekolah baru oleh Sen-hee. Lagi-lagi, bocah bahela ini membentak Sen-hee, sebab tidak ingin diantarkan sampai ke dalam kelas oleh Sen-hee. Bahkan meskipun Sen memberikan alasan kalau ia ingin bertemu dengan guru Jong-hun. Tapi menurut Jong-hun, tak ada guna juga Sen-hee bertemu dengan gurunya, karena Sen sendiri buta dan tidak bisa melihat. Di sekolah baru itu, Jong-hun hanya melihat anak-anak normal lain yang tengah asik bermain basket. Lalu memori masa lalu Jong-hun pun terlintas saat Jong-hun berkendara dengan Sen-hee dulu yang bercerita tentang mimpi Jong-hun menjadi pemain basket. Namun di luar dugaan, sebuah truk menabrak mobil mereka, yang mungkin saja itu adalah alasan dari Jong-hun lumpuh dan Sen-hee mengalami kebutaan. Sore hari di kediaman Beng, nampak Sen-hee telah di rumah menatap sebuah daun. Lalu ia mengetahui Beng telah kembali dengan membawa pria tua misterius yang kita panggil saja Elder biar gampang. Sen-hee bertanya kenapa Beng membawa kembali Elder ini. Menurut Beng, Elder akan tinggal di rumah mereka untuk beberapa hari sampai pihak kepolisian berhasil menemukan keluarga dari Elder ini. Mendadak Elder mendekat ke arah daun yang dilihat oleh Sen-hee tadi. Lalu di malam harinya Jong-hun terbangun, mungkin disebabkan oleh mimpi buruk. Tidak hanya itu, Jong-hun juga merasa ada sesuatu yang mendekatinya. Apakah itu? Entah mimpi atau false awakening yang membuat Jong-hun terjatuh dari tempat tidurnya. Namun saat dia melihat kembali, Jong-hun tidak melihat ada Elder di sana. Dengan berani, Jong-hun menggunakan kursi roda untuk keluar dan mengikuti jejak siru marjan rasa pandan di lantai rumahnya yang mengarahkan Jong-hun ke gudang rumah di mana tempat Elder diberikan tempat tinggal. Cutscene yang begitu cepat pun terjadi, di mana Beng kembali ke lokasi ia pertama kali menemukan Elder di malam itu. Tapi anehnya yang terkapar di pinggir jalan bukanlah Elder, namun adalah Jong-hun. Ya, itu hanyalah mimpi, gens. Sebuah mimpi manifestasi rasa bersalah yang brutal dari isi kepala Beng. Kecemasan karena menabrak si Elder ditambah rasa berdosa karena belum bisa menyembuhkan kelumpuhan anaknya, bikin alam bawah sadar Beng menciptakan skenario terburuk. Bagaimana kalau yang terkapar di aspal malam itu adalah putranya sendiri? Dan ini lumrah terjadi, menyeratkan mental dari Beng yang benar-benar dipukul habis dan terdampak guilt manifestation nightmare, displacement dream, dan anxiety driven retrograde dream sekaligus dalam alam bawah sadarnya. Keadaan stres itulah membuat nalurinya sebagai seorang ayah langsung mencari Jong-hun. Dan benar saja, Jong-hun sudah tidak ada di kamar. Beng dan Sen-hee pun mencari Jong-hun sampai mereka menuju gudang tempat Elder itu. Walau mencoba memanggil dan mendorong pintu gudang, tapi Jong-hun tidak memberikan jawaban. Sementara di dalam gudang, Jong-hun dihampiri oleh Elder. Kemudian mendadak, tubuh dari Jong-hun merespon sentuhan itu dengan dramatis. Momen yang sama, Sen-hee pergi untuk mengambil kunci gudang, dan Beng mencoba membuka paksa pintu gudang itu.
Saat berhasil masuk ke dalam gudang, alangkah kagetnya Beng melihat Jong-hun yang bisa berdiri dan berjalan dengan normal. Sen-hee yang datang pun juga kaget dan tidak percaya dengan hal tersebut. Untuk memastikan secara pasti, Beng membawa Jong-hun untuk melakukan pemeriksaan kembali. Dokter yang menangani sangat takjub, sebab menurut dokter, Jong-hun dengan ajaib telah sembuh total. Bahkan tidak ada tanda-tanda kerusakan lagi di bagian kakinya. Berita bahagia itu juga membuat Sen-hee berterima kasih atas keajaiban dari Tuhan. Di ruangan terpisah, Jong-hun memberitahukan Beng jika hal ini terjadi oleh bantuan Elder, yang mana Beng seorang dokter masih ragu dengan pernyataan dari Jong-hun itu. Sebab neuropati perifer yang dialami oleh Jong-hun saat kecelakaan mengalami drop foot, kelumpuhan pada saraf peroneal di lutut atau betis yang memang permanen dan sulit untuk disembuhkan. Bagaimana bisa dalam satu malam menjadi normal tanpa ada bekas sama sekali? Malam harinya, Beng mendatangi gudang tempat Elder untuk merawatnya, serta juga Beng menemukan bekas luka spiral di bagian leher Elder yang belum tahu penyebabnya. Tidak berapa lama, Sen-hee datang untuk memberikan makan malam kepada Elder. Namun penglihatan yang buruk membuat Sen-hee tersandung dan jatuh. Anehnya, Beng yang biasanya lembut kepada Sen-hee mendadak membentak Sen-hee hanya karena ia tersandung dan menjatuhkan makan malam milik Elder. Lalu Beng membantu merapikan pecahan piring itu. Namun Sen-hee malah meminta maaf kepada Elder, sembari juga berkata ia akan memberikan apapun untuk Elder itu. Hal itu memancing pandangan kecurigaan dari mata Beng yang melirik tajam ke arah Elder tersebut. 다행이다. 내가 한다니까. 금방 해다 드릴게요. 먹고 싶은 신 죄송해요. 말씀하시면 다 해드릴게요. 네, 여보. Bentakan Beng di sini adalah refleks panik. Dia takut kecerobohan istrinya bikin si Elder tersinggung. Tapi perhatikan gerak tubuh Beng pas Sen-hee bilang mau ngasih apa aja ke Elder. Bahunya nahan posisi buat ngelindungin istrinya. Kepalanya menoleh patah ke kanan dan matanya melirik tajam dari sudut dari atas ke bawah. Secara psikologis, ini adalah threat assessment gerakan mikro yang nunjukin kalau Beng udah gak ngelihat Elder sebagai pasien yang harus ditolong, melainkan sebagai ancaman nyata yang harus dia waspada. Gokil aktingnya. Hari esoknya mereka lewati dengan bahagia untuk Jong dan Sen yang baru saja membeli sepatu baru untuk Jong. Namun tatapan tajam penuh tanda tanya masih terlihat di wajah Beng yang masih belum bisa mencerna semua ini dengan akal sehat. 그리고 우리 아들이 저거 Besoknya Jong masuk ke dalam kelasnya dan dihampiri oleh para siswa lain sebab Jong telah sehat dan bugar. Namun hari itu, guru berkata jika salah seorang siswa bernama Min-je kembali absen dan tidak masuk sekolah lagi. Sementara Beng membuat pamflet tentang Elder, barangkali ada orang di luar sana yang mengenalinya. Sampai Beng memberikan pamflet itu kepada seorang pria tua yang mengenali tempat ditemukannya Elder. Si pria menyebutkan kalau desa Obokri merupakan desa penuh keajaiban dahulunya, sekaligus desa yang dikutuk. Seorang tetangga dari Beng yang melihat Jong bisa berjalan kembali memberitahukan kepada pendeta di gereja Obokri, memberitahukan tentang keajaiban. Mendengar itu, pendeta Kim menyambangi kediaman dari Beng. Namun saat Beng akan menjawab, Sen langsung menghampiri pendeta Kim dan mempersilahkannya masuk. Singkat cerita, di dalam kediaman Beng, Sen-hee menceritakan kejadiannya kepada pendeta Kim. Ia membuat pendeta Kim tersentuh dengan cerita dari Sen ini. Lalu pendeta Kim pun memberitahu Sen jika orang-orang di desa Obokri sangat mendambakan keajaiban dan meminta Sen untuk memberikan khotbah di gereja Obokri. Karena menurut pendeta Kim, ini adalah keajaiban pertama sejak 10 tahun lalu di desa mereka. Mendengar itu, awalnya Beng menolak hal itu. Namun Sen menjawab jika ia akan berbagi kisah hidupnya serta keajaiban yang ia dapatkan kepada para jamaat gereja lainnya. Dalam khotbahnya, terlihat jika Sen mulai membagi kisah hidupnya tentang kilas balik kecelakaan yang merenggut penglihatan Sen dan kelumpuhan kaki milik Jong. Dengan semangat menggebu-gebu, Sen memberikan khotbah tentang keajaiban yang ia dapatkan bersama anggota keluarganya, membuat jamaat dan pendeta Kim begitu kagum kepada Sen.
Namun satu orang di ujung ruangan gereja itu bernama Chun Seo menatap sinis ke arah Sen. 원망하였습니다. 나는 그저 목도 아닌 잔인한 신이라고 생각했습니다. 그분이 신이라면 결코 자비로우신 당신이 만든 피조물이 당신을 배신하겠노라. 절망도 주시지만 내 고통과 고난이 그분의 가르침 아래 있으리 창조하신 그분께서 저희를 쉬이 버리지 자들은 자기가 어디로 가고 포기하지 마십시오. 우리 오봉이의 기적은 다시 Usai bercengkrama dengan jamaat lain, Sen tidak sengaja melihat ke arah ruangan pendeta Kim yang tengah didebat oleh Chon Seo. Menurut Chon Seo, kenapa keajaiban tidak datang kepadanya? Bahkan menurut Chon Seo, ia sudah menyumbang semua uang asuransi dari meninggalnya suami Chon untuk gereja. Tapi tidak ada keajaiban yang ia dapati, malah kemalangan dan kesialan yang sekarang ia dapatkan. Ditambah anak satu-satunya bernama Minje mengalami kelumpuhan misterius 4 hari ini secara mendadak. Pendeta Kim merasa tak enak hati mengetahui percakapan mereka didengarkan oleh Sen. Mencoba mengalihkan perhatian dengan menyebutkan jika suami Sen-he, yaitu Beng, merupakan seorang dokter dari Seoul untuk bisa melakukan pengecekan kepada Minje, anak dari Chun Seo ini. Sampai di kediaman Chun Seo, Beng langsung memeriksa Minje yang juga satu sekolah dengan Jong putranya. Serta Minje juga merupakan anggota basket sekolah. Setelah melakukan pemeriksaan, Beng kembali bingung. Sebab menurut Beng, semua kondisi kaki Minje tidak ada tanda-tanda kerusakan. Bahkan massa otot di bagian tendon pahanya, Minje sangat atletis. Secara medis, harusnya Minje ngalamin yang namanya atrofi otot atau penyusutan massa otot karena nggak dipakai. Tapi di sini kakinya masih atletis banget. Ini ngasih petunjuk medis kalau kelumpuhan Minje bukan karena penyakit fisik, melainkan ada hal lain yang tak masuk logika pikirnya. Menurut Chun Seo, Minje mengalami hal seperti ini dari 4 hari yang lalu secara mendadak pada tengah malam. Saat Beng juga melihat bekas luka spiral di bagian kaki Minje, Beng teringat jika ini merupakan bekas luka yang sama dengan Elder. Terasa janggal juga menurut Beng. Soalnya kejadian kelumpuhan dari Minje sama bertepatan dengan Jong Hun bisa berjalan. 4일 전 새벽부터요. 이렇게 이 흉터 그때쯤인 것 같아요. 찬 것처럼 몸에 힘이 안 들어 악몽을 꾸다 깨보니까 안 왔어요. Singkat cerita, saat Beng sampai di rumah, ia langsung melihat kaki dari Jong Hun yang ternyata juga memiliki bekas luka spiral yang sama dengan Minje serta Elder. Wajah khawatir dan insting kecurigaan dari wajah Beng terlihat sangat jelas. Ia pun langsung menuju gudang untuk mendatangi Elder. Di ruangan Elder itu, Beng mendapati sangat banyak sekali sirup marjan berceceran di lantai. Tanpa basa-basi, Beng langsung bertanya kepada Elder, apa yang telah ia lakukan kepada Minje dan Jong Hun. Tapi Elder tanpa menjawab apapun pertanyaan dari Beng itu. Elder juga hanya tersenyum creepy saat pertanyaan dan emosi labil dari Beng meluap. Disertai ia membuka mulut dan menjulurkan lidah ke arah Beng. Respons si Elder yang melet sambil senyum creepy ini secara psikologi nonverbal disebut primal mockery. Sebuah gestur manipulatif untuk nunjukin dominasi. Si Elder seolah pengen ngedrop mental si Beng dan bilang, logika dokter lu nggak ada gunanya di depan gue. Di malam itu juga, Beng mencari tahu terkait bekas luka spiral di internet melalui laptop Samsung miliknya. Esok harinya, terlihat pemuda misterius dengan topi hitam dan masker hitam melihat pamflet yang ditempelkan oleh Beng terkait Elder. Lalu pria misterius itu mengambil pamflet tersebut. Terlihat si pria juga memiliki bekas luka spiral di bagian punggung tangannya. Lalu dilanjutkan si pria tadi mendatangi gereja Obokri dan ditemukan oleh pendeta Kim. Ternyata pendeta Kim mengenali si pria tersebut yang bernama Dongjin. Bahkan Dongjin menawarkan jika ia bisa membantu pendeta seperti 10 tahun yang lalu. Masih belum diketahui hubungan antara kedua orang ini. Namun, raut wajah syok dan tidak percaya akan kemunculan dari Dongjin
terlihat jelas di wajah pendeta Kim. Di sekolah Jong-hun, ia memasuki sebuah ruangan guru olahraga, di mana di sana juga ada Min-jae dengan kursi rodanya. Saat Jong ingin membantu Min-jae, terlihat penolakan keras dari Min-jae. Min-jae nolak dibantu sama Jong-hun bukan karena dia jahat, tapi karena dia lagi ngalamin defensive pride dan shock ego. Jong hanya bisa melihat dengan tertegun Min-jae yang beranjak pergi ini. Jong-hun langsung sadar kalau dia udah nggak diterima lagi di dunia orang-orang difabel, tapi dia juga belum sepenuhnya ngerasa fit di dunia anak-anak normal. Tatapan kosongnya itu adalah rasa asing, alienation, karena dia ngerasa terjebak di tengah-tengah dua dunia itu. Ternyata maksud dari guru olahraga memanggil Jong adalah agar Jong mau menggantikan posisi Min-jae di formasi basket sekolah mereka untuk turnamen basket yang akan datang. Apalagi Min-jae dan Jong-hun sama-sama seorang shooting guard di tim basket. Namun raut wajah datar hanya terlihat dari Jong-hun saat itu. Bukan karena dia nggak bersyukur bisa jalan lagi, tapi ada rasa canggung yang mendalam karena harus membangun mimpi di atas puing-puing kegagalan orang lain. Sementara di rumah Beng, nampak Sen-hee sedang mencuci muka dan melihat ke arah cermin kamar mandinya. Sen-hee merasa penglihatannya semakin hari semakin memburuk. Tapi di lain sisi, ucapannya di gereja tempo hari untuk menyemangati para jemaat lain dengan motivasi kembali terlintas di dalam kepala Sen-hee. Terlihat sekarang sepertinya Sen-hee yang kemarin memberikan motivasi, malah ia sendiri yang kehilangan motivasi itu. Disinilah ironinya, Sen-hee lagi terjebak dalam spiritual dissonance. Kemarin dia jadi motivator iman di altar gereja, tapi sekarang saat matanya makin gelap, dia sadar kalau dia sendiri kehilangan butuh motivasi itu. Mujizat yang dia agung-agungkan kemarin, ternyata ia mulai menginginkannya. Siang hari, pendeta Kim mendatangi Sen-hee untuk mengajak Sen-hee menemui Chun Seo, yang menurut pendeta Kim, Chun Seo membutuhkan motivasi terkait keajaiban ataupun mujizat. Saat mereka pergi, nampak Dongjin berpapasan dan pergi ke rumah milik Sen-hee ini entah untuk apa. Lalu adegan dipindahkan dengan cepat kepada Beng yang tengah membakar selembar pamflet yang sebelumnya ia tebarkan. Mungkin saat ini Beng merasa kalau Elder memang memiliki kemampuan keajaiban dan berpikir membiarkan Elder untuk tinggal bersama mereka. Disertai juga Beng mendapatkan pesan dari Jong jika Jong kembali bermain basket. Motivated reasoning. Beng sengaja membakar pamflet itu karena otaknya mulai berkompromi dengan hal mistis, memilih abai pada bahaya demi kenyamanan emosional keluarganya. Namun tanpa sepengetahuan Beng dan Sen, CCTV rumah mereka telah dirusak disertai pagar dan pintu rumah yang terbuka lebar. Di rumah Chunso, nampak Chunso memberikan sebuah gelang buatan tangannya sendiri kepada Sen-he. Momen ini dilanjutkan dengan Chunso menceritakan kepahitan hidupnya dari 3 tahun lalu saat suaminya masih hidup, yang mana suami Chunso ini suka kasar kepadanya. Dan suatu malam, si suami pergi dengan keadaan mabuk. Sebenarnya Chunso ingin meninggalkan si suami, tapi ia memutuskan bertahan karena menimbang kondisi Min-jae yang masih kecil. Saat suaminya pergi, ia mendapati si suami meninggal dunia karena kecelakaan. Malah orang-orang di lingkungan menuduh kalau itu merupakan perbuatan dari Chunso. Chunso bahkan diasingkan dari lingkungan masyarakat. Sampai saat ini mendapati Min-jae yang lumpuh, orang-orang juga bergunjing perihal hal itu. Cerita Chunso ini tragis banget. Dia terjebak dalam scapegoat mechanism. Di desa kecil kayak Obogri, orang-orang cenderung nyari kambing hitam buat disalahin atas segala kemalangan. Alhasil, Chunso ngalamin trauma berlapis akibat pengucilan sosial dari tetangganya sendiri. Namun kedatangan Sen-he hari ini membuat Chunso bahagia, sebab hanya Sen-he lah satu-satunya yang merangkul Chunso hari ini. Chunso bahkan menganggap Sen-he sebagai saudaranya sendiri saat ini. Momen itu juga Sen-he meminta izin untuk menyentuh kedua bola mata Chunso, entah untuk apa. Kalau menurut Mimin sih. Dan dia tahu rumus si Elder kesembuhan anaknya adalah hasil tukar guling dari lumpuhnya anak Chunso. Secara psikologis, Sen-he lagi didorong oleh obsessive transference desperation. Di balik kedok sosok yang religius dan penuh empati, alam bawah sadar Sen-he mulai gelap dan egois.
Dia kemungkinan besar pengen memicu keajaiban Elder berikutnya dengan menyincar mata milik Chunso. Iya nggak sih? Usai membakar pamflet, Beng mendatangi ruang lapangan basket sekolah Jong. Di sana, ia melihat Minje di kursi roda yang tengah berusaha untuk berdiri meski jatuh bangun. Tak berapa lama, Jong Hun juga datang ke ruangan itu. Dilanjutkan, Beng menonton acara latihan basket dari Jong, dan Jong yang berhasil mencetak poin di latihan itu membuat Ben sedikit terhibur dan tersenyum. Namun tak berapa lama, smartphone Samsung milik Beng mendapatkan notifikasi keamanan rumah kalau ada yang membobol rumahnya. Dengan cepat, Beng langsung menuju kediaman. Dan benar saja, CCTV rusak, pagar terbuka dengan pintu juga terbuka, serta isi rumahnya acak-acakan. Dengan penuh pertimbangan, Beng mulai mengendam-endam masuk, tapi belum melakukan panggilan kepolisian, entah kenapa. Di bagian gudang, ia melihat pria misterius, yaitu Dong Jin tengah membawa Elder. 믿을 건 줄 알아? Setelah melakukan pertarungan sengit antara Beng dan Dong Jin, Beng terdesak dan jatuh. Saat itu, Dong Jin menjelaskan kalau Elder sedari awal adalah miliknya, karena ialah pertama kali 10 tahun lalu yang menemukan keajaiban dari Elder ini. Tapi saat keluar dari pintu gudang, Jong yang juga telah di rumah karena melihat gelagar aneh Beng saat di lapangan basket, tadi berhasil menjatuhkan Dong Jin. Yang tidak begitu lama, polisi pun datang ke kediaman Beng untuk meminta keterangan. Walaupun polisi curiga jika pelakunya adalah Dong Jin dengan memperlihatkan foto Dong Jin kepada Beng. Anehnya, Beng menyangkal jika itu perbuatan Dong Jin. Entah sebab apa. Polisi juga menyebutkan jika Dong Jin adalah orang berbahaya sebab pernah melakukan tindakan kriminal dengan membakar desa Obokri dulu serta gereja Obokri. Di luar pagar rumah dari Beng, juga pendeta Kim mengintip ke sana. Yang mungkin saja pendeta Kim bekerja sama untuk mengambil Elder dari keluarga Beng. Makanya tadi siang ia meminta Sen-he untuk mendatangi Chunso. Nah, di sini tindakan Beng makin gak masuk akal, sehat kan? Kenapa dia gak panggil polisi pas rumah dibobol dan malah bohong pas dikasih lihat foto Dong Jin? Secara psikologis, Beng lagi kejebak dalam loss aversion dan conspiracy of silence. Beng takut kalau polisi tahu si Elder bakal disita dan kesembuhan Jong Hun bakal hilang. Ditambah lagi, Beng sengaja ngelindungin Dong Jin dari polisi karena dia pengen dapat jawaban langsung dari mulut Dong Jin tentang asal-usul mujizat 10 tahun lalu. Tapi yang paling jahat di sini adalah pendeta Kim, gengs. Dia ngelakuin Machiavellian manipulation, memanfaatkan ketulusan hati Sen-he buat dijadikan tameng pengalih perhatian, biar Dong Jin bisa bebas ngerampok si Elder dari rumah Beng. Gila, persekutuan yang bener-bener licik. Setelah Pak Polisi pamit undur diri, Beng langsung sibuk beberes rumahnya yang udah berantakan kayak kapal pecah. Di momen ini, Sen-he dengan raut wajah cemas mulai nanyain kondisi si Elder. Dia nuntut Beng buat buru-buru jeblosin pelaku pembobolan tadi ke penjara. Tapi plot twist, Beng malah punya pandangan lain. Dia kekeh mau nyembunyiin keberadaan si Elder biar nggak terekspos ke publik dan diketahui orang banyak. Dan yang bikin heran, Jong Hun langsung setuju sama keputusan bapaknya. Secara psikologis, Beng dan Jong Hun lagi ngebentuk yang namanya In-Group Secret Alliance, sebuah aliansi rahasia karena mereka sama-sama dapat untung besar dari kaki Jong Hun yang sembuh. Tapi gara-gara ini, Sen-he mulai ngerasa tersisih. Insting seorang istri emang gak bisa dibohongin. Sen-he langsung naruh curiga kalau suaminya lagi menyembunyikan sesuatu yang gelap di belakangnya. 당신 구나. 이대로 떠들고 그러면 말이 맞아. 편해질 거야. Malam pun tiba, tapi ketenangan gak kunjung datang ke rumah ini. Baik Jong Hun maupun Sen-hee sama-sama terjebak dalam kegelisahan yang hebat. Omongan-omongan miring dan tuntutan mukjizat dari orang-orang di luar sana terus terngiang-ngiang di kepala mereka kayak kaset rusak. Di kamarnya yang sepi, Sen-hee yang mulai frustrasi tampak mengusapkan tangannya ke kedua matanya, berharap mukjizat itu datang lagi dan bikin dia bisa melihat normal. Gestur mengusap mata secara kompulsif ini menyiratkan psychosomatic desperation, beban mental karena dianggap sebagai keluarga mukjizat oleh jemaat gereja, bikin dia stres ekstrim.
Sampai alam bawah sadarnya memaksa fisiknya buat bisa melihat lagi lewat stimulasi fisik yang menyakitkan. Sementara anak istrinya lagi berjuang sama isi kepala masing-masing, si Beng lagi mantengin smartphone Samsung miliknya. Dia lagi nelusurin rekam jejak digital tentang kasus kebakaran desa Obokri yang disebabkan oleh Dongjin 10 tahun lalu. Di sana tertulis kalau Dongjin mengklaim warga desa udah mencuri keajaiban miliknya. Gak cuma itu, Beng dibuat makin tercengang saat nemu artikel lain dari 1 dekade lalu tentang seorang garis lumpuh yang secara ajaib dapat mukjizat bisa kembali berjalan. Keajaiban insan itu bahkan bikin si garis dipuja-puja layaknya sosok suci oleh seluruh jemaat gereja Obokri. Fenomena sosiologi ini disebut collective deification, di mana sebuah komunitas yang haus mukjizat bakal nekat mengkultuskan manusia biasa demi ego kelompok mereka sendiri. Menghubungkan semua titik terang yang mulai sinkron ini, mulai dari dendam Dongjin, fanatisme jemaat gereja, sampai rumus tukar guling kesehatan, insting Dr. Beng langsung ngirim sinyal bahaya. Ngerasa nggak bisa diam aja, Beng langsung berdiri dan melangkah mantap menuju gudang belakang. Dia nggak butuh logika medis lagi. Saat ini, dia cuma mau menuntut jawaban langsung dari si Elder. Tapi bukannya dapat jawaban logis, si Beng malah diteror balik sama perkataan si Elder yang dingin banget. Apakah kamu nggak berniat buat melindungi mujizat ini? Di sini si Elder lagi ngelakuin gaslighting psikologis. Dia memanipulasi pikiran Beng biar ngerasa bersalah karena udah menolak kesepakatan gaib tersebut. Besok paginya di meja sarapan, ketakutan Beng bermanifestasi jadi makin ekstrim. Secara mendadak, Beng dibuat syok setengah mati saat melihat tangannya sendiri berubah membusuk penuh kanker, mirip kayak tangan si Elder. Walaupun itu cuma somatic hallucination, alias ilusi visual akibat stres pasca trauma, hal ini sukses bikin Beng panic attack. Gak mau nyawa keluarganya terancam lebih jauh, Beng langsung ngajak Jong-hun dan Sen-hee buat angkat kaki dari desa itu, dan pulang ke Seoul hari itu juga. Tapi apes, Jong-hun yang ngerasa dunianya baru aja kembali, malah nolak mentah-mentah dan langsung ninggalin meja makan. Melihat anaknya pergi, Sen-hee mulai mendesak Beng tentang alasan mendadak ini. Beng gak bisa menjawab jujur, dia cuma bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan sambil bergumam kalau mereka nggak punya siapa-siapa di desa ini. Secara body language, gestur menutup wajah dengan dua telapak tangan ini mengindikasikan psychological shielding atau cognitive overload. Beng udah nggak sanggup menampung beban rahasia dan horor yang ada di kepalanya sendirian. Dia pengen lari dari kenyataan. Ngerasa suaminya nggak terbuka, Sen-hee yang biasanya lemah lembut langsung meledak dan membentak Beng untuk pertama kalinya. Dia kekeh pengen tetap tinggal di desa Obokri. Di momen bentakan itu, Beng langsung menyadari sesuatu yang mengerikan. Dengan tatapan kosong, Beng mengebak isi hati istrinya. Kamu juga menginginkan keajaiban itu. Boom, Sen-hee langsung terdiam 1000 bahasa. Di titik ini, Sen-hee lagi terjebak dalam miracle blindness, sebuah kondisi di mana keputusasaan yang mendalam ingin sembuh dari kebutaan perlahan-lahan menumpulkan moralitasnya. Dia tahu ada yang gak beres sama si Elder, tapi egonya memilih abai demi bisa melihat kembali. Melihat istrinya yang mulai gelap mata, Beng akhirnya memberanikan diri membongkar kartu as yang dia temukan kemarin. Beng menceritakan kalau Min-jae anak Chunso mendadak lumpuh di malam yang sama saat Jong-hun bisa berjalan kaki. Beng menegaskan asumsi medis dan mistisnya. Mujizat Jong-hun adalah hasil mencuri kesehatan Min-jae. Tapi apa respon Sen-hee? Dia malah protes keras dan balik menyerang Beng. Bagaimana bisa seorang ayah menuduh anaknya sendiri kayak gitu? Sen-hee langsung pergi meninggalkan Beng sambil meyakinkan dirinya sendiri kalau itu semua hanyalah kebetulan semata. Secara psikologis, Sen-hee lagi ngelakuin rationalization dan psychological denial. Dia nekat menolak bukti logis dari suaminya dan berlindung di balik kata kebetulan. Kenapa? Karena kalau dia mempercayai omongan Beng, maka harapan dia untuk bisa melihat normal lagi bakal hancur lebur seketika. Usai berdebat hebat dengan suaminya, ego Sen-hee bener-bener udah menang, gengs. Didorong oleh rasa putus asa pengen melihat lagi, dia nekat nyamperin si Elder ke gudang belakang.
Tanpa rasa takut, Senhee langsung meminta keajaiban. Detik itu juga, tangan misterius si Elder menyentuh kedua mata Senhee yang mendadak mengeluarkan cairan kental mirip sirup marjan. Sementara itu di luar rumah, Pendeta Kim datang membawa rombongan jemaat gereja. Niatnya cuma satu, jemput Senhee buat khotbah lagi. Beng yang udah tahu kalau ada yang gak beres, langsung pasang badan dan melarang mereka masuk. Tapi tiba-tiba, Senhee muncul dari dalam rumah dan langsung menyetujui ajakan sang pendeta. Singkat cerita, suasana di dalam gereja Obokri udah padat banget. Senhee mulai naik ke altar dan memberikan khotbahnya yang berapi-api. Disaksikan langsung oleh Beng dengan kecemasan tingkat tinggi. Mendadak, di tengah-tengah khotbah, Senhee mengerang kesakitan memegangi matanya. Dan begitu dia membuka mata, boom, penglihatannya kembali normal. Dia bisa melihat semua jemaat dengan jelas. Detik itu juga, seisi gereja langsung pecah oleh gelak tawa dan teriakan histeris. Di sosiologi, ini namanya mass hysteria. Sebuah kondisi di mana logika kelompok lumpuh total karena euforia keagamaan yang ekstrim. Mereka bersorak merayakan mujizat tanpa tahu ada harga darah yang harus dibayar di tempat lain. Di saat yang bersamaan, adegan berpindah ke sekolah Jonghoon. Siang itu, Min-jae dengan kursi rodanya berjalan sendirian menuju toilet. Tapi begitu dia berkaca, sebuah kengerian terjadi. Cairan kental berwarna mirip sirup pandan mendadak mengalir deras dari kedua kelopak matanya. Dan dalam hitungan detik, dunia Min-jae berubah menjadi gelap gulita. Dia kehilangan penglihatannya secara total. Ini benar-benar gila. Konsep gaib si Elder terbukti menganut sistem zero-sum parasitism. Kesembuhan mata Senhee di gereja tadi ternyata adalah hasil rampasan paksa dari bola mata Min-jae di toilet sekolah. Satu anak malang harus kehilangan kaki dan matanya demi kebahagiaan egois keluarga si Beng. Gak mau buang waktu, Beng langsung bawa Senhee ke rumah sakit buat diperiksa. Dan bener aja kata dokter, hasil pemeriksaan medis menyatakan kalau mata Senhee udah sembuh total. Bahkan kondisinya jauh lebih sehat dari orang normal. Tapi kebahagiaan itu langsung sirna seketika. Di rumah sakit yang sama, Beng sayup-sayup mendengar suara jeritan histeris dari ruangan lain. Pas dicek, alangkah hancurnya hati Beng melihat Chunso lagi menangis meraung-raung meratapi nasib anaknya, Min-jae, yang mendadak kehilangan penglihatannya secara total. Merasa polanya udah makin fix dan mengerikan, Beng langsung menelpon Jonghoon yang lagi di sekolah. Beng menceritakan semuanya, bikin Jonghoon shock dan kebingungan setengah mati. Otak Jonghoon mulai traveling. Apakah mungkin ibu sembuh dengan cara sebiadab ini? Tanpa basa-basi, Beng langsung menyuruh anak bujangnya itu buat pulang ke rumah sekarang juga. Gak lama kemudian, Pendeta Kim datang mengunjungi ruangan rawat Min-jae. Dengan raut wajah yang sok kaget, si pendeta ini berkata, "Kok bisa ya, di hari yang sama Senhee dapat mujizat, tapi Min-jae malah dapat kemalahan kayak gini?" Acting yang cukup rapi ya Pendeta Kim. Padahal penonton udah tahu bau-bau konspirasi lu. Nah, pas mau jalan pulang, mata elang si Beng gak sengaja menangkap sosok Dongjin lagi berkeliaran di area rumah sakit. Insting hero-nya langsung keluar. Beng meminta Senhee buat pulang duluan naik taksi, karena dia berniat buat membuntuti Dongjin diam-diam. Disinilah momen paling bikin jantungan dimulai. Senhee yang ditinggal sendirian, tiba-tiba dapat panggilan telepon dari Chunso. Begitu diangkat, dengan suara gemetar, Chunso langsung nanya keberadaan Senhee. Karena panik dan ketakutan, Senhee refleks langsung mematikan telepon tersebut. Tapi begitu telepon mati, bulu kuduk Senhee langsung merinding. Dia mendengar suara umpatan dan tangisan Chunso secara langsung. Ternyata mereka berdua cuma terpisah oleh satu lorong pintu yang tipis. Di seberang pintu, Chunso lagi ngamuk, emosi meledak-ledak, sambil mengutuk dan menuduh kalau Senhee lah bajingan yang udah merampas penglihatan anaknya. Senhee cuma bisa berdiri membeku. Dia sadar korbannya ada tepat di depannya, sedang mengamuk dalam kegelapan yang pekat. Gokil, tensinya mahal banget ini. 언니, 예요.
Singkat cerita, di malam hari, Beng berhasil menemukan kediaman dari Dongjin itu. Berbekalkan sebuah alat untuk membela diri, Beng mulai masuk ke dalam rumah Dongjin itu. Tanpa diduga, Dongjin menyerang dari belakang dan menjatuhkan Beng. Alhasil, Beng diikat oleh Dongjin dan melukai bagian paha Beng. Momen ini Dongjin menyebutkan kalau Beng dan keluarganya, ialah mendapatkan bagian dari keajaiban, dan sekarang giliran dari Dongjin. Dongjin pun pergi keluar dari rumahnya, sementara Beng berusaha melepaskan diri dan berhasil mengambil sebuah obeng. Lalu saat Dongjin kembali, ia pura-pura terikat lalu menyerang Dongjin. Usai menjatuhkan Dongjin, Beng membalut lukanya dan mencari tahu info di dalam kediaman Dongjin ini. Ia menemukan seorang wanita lumpuh di atas ranjang Dongjin yang juga memiliki bekas luka spiral, serta sebuah tas yang berisikan berita, lalu tentang keajaiban 10 tahun silam. Ternyata wanita tersebut adalah anak Dongjin yang pernah lumpuh dan kembali normal. Tapi entah apa yang membuat lumpuh serta kondisinya tambah parah. Ditambah lagi, bengak korban lain dari keajaiban tersebut, yang secara nyata selain mendapatkan keajaiban mujizat, juga memberikan efek kutukan tragis bagi yang menerimanya. Sebab pada akhirnya, salah satu keluarga penerima keajaiban akan menjadi tumbal kutukan dari keajaiban itu sendiri. Dengan cepat, Beng memacu mobilnya untuk segera ke rumah. Sementara di rumah Beng sendiri, Sen telah sampai dan bertemu dengan Jong. Momen haru itu, mereka berdua berpelukan. Sampai akhirnya Beng datang langsung mengajak istri dan anaknya keluar dari Obok Iri. Walau pada awalnya, Senhe menolak. Tapi akhirnya Jong-hun mengambil barang dan mereka pun langsung pergi dari Obok Iri. Tapi di luar dugaan, saat sudah menjauh dari Elder dan Obok Iri, secara tiba-tiba, baik Jong-hun dan Senhe kembali ke kondisi semula mereka. Jong-hun merasakan sakit yang luar biasa, sementara mata dari Hense juga kembali buta, malah tambah parah. Situasi itulah yang membuat Beng sadar kalau mereka tidak bisa lepas dari Elder. Beng pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya menemui Elder. Sampai di rumahnya, Beng langsung memohon kepada Elder agar ia mengembalikan kondisi Senhe dan Jong kembali normal. Tapi tanpa sepengetahuan Beng, Chunseo telah berada di sana juga. Chunseo mengintimidasi Senhe dan masuk ke dalam gudang untuk meminta Elder mengembalikan apa yang telah diambil oleh Hense terhadap Minje. Momen itu juga, Hense langsung menuju ke dalam gudang. Lalu Elder bergumam, jika Chunseo inginkan kembali Minje normal, silahkan ia mengambil sendiri. Dengan isyarat itu, Chunseo pun menyerang Beng. 진정해요. 너희부터 당장! 선영 위험해! Namun serangan dari Chunseo mengenai vital dari Senhe yang membuat Senhe pindah alam. Melihat hal itu, Beng kehilangan akal sehatnya dan membalik menyerang Chunseo. Tapi akhirnya, Beng sadar jika ini sesuai dengan keinginan Elder yang membuat Beng melepaskan Chunseo dan meminta Chunseo untuk kembali pulang menemui Minje. Beng membawa tubuh Senhe keluar gudang, lalu ia kembali sendiri ke dalam gudang itu untuk menebus semua kesalahan anak dan istrinya di hadapan Elder, mengorbankan dirinya sendiri dengan korting umur dan ditukar dengan kehidupan kembali dari Senhe. Tapi saat itu terjadi, malah Beng sendiri tidak mengalami apa-apa, meskipun vitalnya telah terluka, namun langsung pulih seketika. Dan disinilah ultimate plot twistnya terungkap. Si Elder tersenyum puas karena tujuannya udah tercapai. Selama ini, Elder bukanlah iblis jahat, melainkan manusia normal 10 tahun lalu yang terjebak mengorbankan dirinya demi keajaiban orang lain. Dia cuma bisa bebas kalau menemukan pengganti yang punya ekstrim altruism, orang yang benar-benar tulus menukarkan nyawanya demi orang lain tanpa pamrih. Dan orang itu adalah Beng. Detik itu juga, tubuh kekal si Elder hancur menguap jadi abu, terbebas dari kutukan abadi. Bersamaan dengan itu, Senhe di luar langsung terbangun hidup kembali. Tapi harganya mahal banget. Kutukan keabadian itu sekarang resmi berpindah ke dalam tubuh Beng. Dia bertransformasi menjadi sosok Elder yang baru,
ditakdirkan hidup abadi dalam kesakitan, sampai suatu hari nanti dia bisa menemukan pewaris kutukan selanjutnya. Adegan pun ditutup dengan Beng yang mulai berjalan terseok-seok di pinggir Jaya Raya, memasang umpan, persis seperti adegan Elder di awal film tadi. Dan film pun selesai. Nah gengs, itulah dia alur cerita film The Favor tahun 2025 yang baru saja resmi tayang di Indonesia tahun 2026 ini. Dari film ini, banyak banget pelajaran psikologis yang bisa kita dapetin, mulai dari manipulasi mental, rasa bersalah yang ekstrim, sampai ego manusia yang bisa gelap mata demi ambisi pribadi. Selain akting para karakternya yang bener-bener cakep dan hidup, sinematografi film ini juga juara bener. Kualitas gambarnya tajam banget, dan tone warnanya nyaman, gak pedih di mata. Teknik color gradingnya cerdas banget. Mereka pakai efek cold kebiruan untuk mempertegas atmosfer misteri yang dingin, tapi transisinya gak konstan. Di beberapa scene berbeda, kayak momen sore hari, warnanya langsung bergeser ke warm tone yang hangat, bikin visualnya terasa dinamis dan emosional. Gimana menurut kalian tentang pengorbanan si Beng? Yuk, kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Segitu aja alur film kali ini. Sampai ketemu di alur film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye!